Hujan deras mengguyur atap seng rumah tua itu, menciptakan suara gaduh yang seolah ingin menyaingi gemuruh di dalam dada Siti. Jam dinding tua berdetak. Jarum pendeknya baru saja melewati angka 4 pagi. Udara dingin menusuk tulang, tetapi keringat dingin justru membasahi dahi wanita muda itu. Di dapur yang sempit dan remang-remang, Siti berjongkok di depan tungku tanah liat, meniup-niup bara api yang enggan menyala karena kayu bakarnya lembab terkena tempias hujan semalam. Asap mengepul, perih di mata, membuat air matanya menetes tanpa disadari. Namun, rasa perih di mata itu tidak sebanding dengan perih di hatinya. Siti, Siti, kamu tuli ya? Teriakan itu melengking dari kamar depan, memecah keheningan subuh. Suara itu, suara Ibu Kartini, ibu mertuanya. Suara yang selama 5 tahun terakhir menjadi mimpi buruk bagi Siti, lebih menakutkan daripada suara petir yang menyambar di luar sana. Siti buru-buru menyeka matanya dengan ujung daster yang sudah lusuh dan berlubang kecil di bagian bahu. Iya, Bu, Siti di sini, sedang menyalakan api, jawabnya setengah berteriak agar terdengar. Suaranya bergetar menahan tangis. Api, api, alasan saja kerjamu. Orang buta sepertiku saja sudah bangun dari tadi, sudah sholat, sudah wirid. Kamu yang matanya sehat malah malas-malasan. Mana teh hangatku? Kamu mau membunuhku pelan-pelan dengan membiarkanku kedinginan? Hah? Siti tidak menjawab lagi. Ia tahu, menjawab hanya akan menambah panjang caci maki. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya berhasil membuat api menyala. Ia menjerang air di panci yang pantatnya sudah gosong hitam legam. Sehitam nasibnya di rumah ini. Siti adalah potret wanita Indonesia yang diajarkan untuk menerima nasib. Wajahnya manis, khas perempuan desa dengan kulit sawo matang, namun aura kecantikannya tertutup oleh kabut kesedihan dan kelelahan yang kronis. Tubuhnya kurus, tulang selangkanya menonjol jelas di balik kulitnya. Sejak menikah dengan Bambang 5 tahun lalu, ia belum pernah merasakan satu hari pun hidup tenang. Bambang, suaminya, bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta dan hanya pulang setahun sekali saat Lebaran. Uang yang dikirim Bambang tidak pernah sampai ke tangan Siti, melainkan langsung ke rekening tetangga yang dipercaya Ibu Kartini, karena Ibu Kartini selalu beralasan, Siti itu boros, Siti itu bodoh mengatur uang, biar ibu saja yang simpan untuk masa depan cucu. Padahal, sampai hari ini, rahim Siti masih kosong. Dan itu adalah dosa terbesarnya di mata keluarga ini. Setelah air mendidih, Siti menyeduh teh tubruk kental, menambahkan gula batu sedikit saja karena gula sedang mahal. Ia menata gelas itu di atas nampan kayu, lalu berjalan tertatih menuju kamar Ibu Kartini. Kakinya masih sakit. Bekas sabetan tongkat kayu kemarin sore hanya karena ia terlambat mengangkat jemuran saat hujan turun. Kamar Ibu Kartini berbau minyak angin dan kemenyan. Di atas ranjang jati kuno, wanita tua itu duduk bersila. Matanya tertutup rapat. Selaput putih menutupi bola matanya. Ia buta, atau setidaknya, itulah yang dipercayai semua orang di kampung ini selama 3 tahun terakhir sejak bapak meninggal dunia. Ini tehnya, Bu, kata Siti pelan, meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Tiba-tiba, tangan keriput Ibu Kartini menyambar udara, dan entah bagaimana seperti memiliki mata batin yang tajam tongkat kayunya melayang tepat mengenai pinggang Siti. Aduh! Siti menjerit tertahan, memegangi pinggangnya yang nyaris remuk. Jangan pikir aku tidak tahu. Bentak Ibu Kartini, wajahnya merah padam. Kamu pakai gula berapa sendok? Baunya tidak manis. Kamu pasti mau mengirit uang belanja supaya bisa kamu pakai beli bedak kan? Dasar perempuan pesolek. Suami kerja banting tulang di kota, istrinya di sini cuma mau enak-enakan. Demi Allah, Bu. Siti terisak, rasa sakit di pinggangnya menjalar ke seluruh tubuh. Gula tinggal sedikit. Siti belum dapat kiriman uang dari Mas Bambang bulan ini. Warung Bu Tejo sudah tidak mau kasih utang lagi. Ibu Kartini mendengus kasar. Ia meraba-raba meja,
menemukan gelas teh, lalu menyesapnya sedikit. Cih, tawar. Seperti hidupku punya menantu mandul sepertimu. Ia membanting gelas itu ke lantai. Prang, pecahan kaca berserakan. Teh panas membasahi lantai ubin yang dingin. Sebagian cipratannya mengenai kaki Siti yang telanjang. Siti menggigit bibir, menahan jeritan agar tidak keluar. Bersihkan, perintah Ibu Kartini dingin. Dan hari ini, aku mau makan opor ayam. Ayam kampung. Jangan ayam potong yang penuh suntikan itu. Aku sedang tidak enak badan. Aku butuh makan enak. Siti terbelalak. Opor ayam kampung? Harga ayam kampung 1 ekor bisa untuk makan mereka berdua selama seminggu dengan menu tahu tempe. Tapi Bu, kita tidak punya uang. Beras saja tinggal setengah liter. Aku tidak mau tahu. Potong Ibu Kartini. Kamu punya tangan, punya kaki. Usaha. Jangan bisanya cuma minta sama suami. Jual apa kek yang bisa dijual? Atau jangan-jangan kamu memang mau aku mati kelaparan? Oh Gusti, malangnya nasibku. Punya menantu yang menunggu mertuanya mati supaya bisa menguasai rumah ini. Drama itu dimulai lagi. Ibu Kartini mulai menangis. Meraung-raung memanggil arwah suaminya. Siti tahu, jika tetangga mendengar, ia yang akan disalahkan lagi. Di kampung ini, menantu yang melawan mertua adalah aib besar. Apalagi mertua yang buta dan janda. Siti berlutut, memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong. Darah segar menetes dari jarinya yang tergores, bercampur dengan air teh di lantai. Iya, Bu. Siti usahakan. Siti akan carikan ayam kampung untuk Ibu. Ibu jangan menangis lagi. Siti keluar dari kamar itu dengan hati hancur lebur. Ia berjalan ke kamarnya sendiri, sebuah kamar sempit di belakang dekat gudang. Di sana, ia membuka lemari pakaiannya yang hampir kosong. Di bawah tumpukan baju-baju lusuh, ia mengambil sebuah kotak kecil beludru merah yang sudah kusam. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, tersimpan sepasang anting emas bermata mutiara kecil. Ini adalah satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya. Ibunya berpesan sebelum meninggal, "Nduk, simpan ini. Pakai kalau kamu benar-benar dalam keadaan darurat. Ini harga diri kamu." Air mata Siti jatuh menetes ke atas mutiara itu. Sudah 5 tahun ia mempertahankan benda ini, meski sering kelaparan, meski sering dihina. Tapi hari ini, ancaman dan tuduhan Ibu Kartini terasa begitu nyata. Ia takut dikutuk. Ia takut dianggap istri durhaka. Doktrin bahwa surga istri ada pada suami, dan surga suami ada pada ibunya telah mengakar begitu kuat di kepalanya, membuatnya lumpuh untuk melawan. "Maafkan Siti, Mak," bisiknya lirih pada anting itu. Siti harus berbakti. Siti tidak mau Mas Bambang sedih kalau tahu ibunya tidak makan enak. Siti membungkus anting itu dengan sapu tangan. Ia mencuci mukanya, memakai bedak tipis untuk menutupi sembab di matanya, lalu melangkah keluar rumah. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air koklat di jalanan kampung. Siti berjalan kaki menuju pasar kecamatan yang jaraknya 3 kilometer. Ia tidak punya uang untuk naik ojek. Sepanjang jalan, orang-orang menyapanya dengan tatapan kasihan. "Neng Siti, mau kemana pagi-pagi?" tanya Bu Darmi, tetangga yang sedang menyapu halaman. "Ke pasar, Bu. Mau beli ayam buat Ibu," jawab Siti sambil memaksakan senyum. "Wah, Ibu Kartini mau makan besar ya? Padahal kemarin saya dengar dia teriak-teriak bilang tidak punya uang buat bayar iuran sampah," sindir Bu Darmi. Siti hanya menunduk dan mempercepat langkahnya. Ia sampai di toko emas Sinar Jaya tepat saat pemiliknya baru membuka teralis besi. Dengan berat hati, ia menyerahkan anting itu. Uang yang didapatnya tidak banyak, karena surat pembeliannya sudah hilang dimakan rayap. Tapi cukup untuk membeli seekor ayam kampung gemuk dan bumbu-bumbu lengkap, serta beras 5 kilo. Di pasar, Siti memilih ayam terbaik. Ia membayangkan wajah Ibu Kartini yang akan tersenyum puas nanti. Mungkin,
Pikir Siti dengan naif. Mungkin kalau ibu makan enak, hatinya akan sedikit melunak. Mungkin ibu akan berhenti memukulnya barang sehari saja. Harapan kecil itulah yang membuat langkah Siti terasa ringan saat pulang. Sampai di rumah, Siti langsung bekerja. Ia menyembelih ayam itu sendiri karena memanggil tukang jagal butuh biaya lagi mencabuti bulunya dan meracik bumbu. Aroma serai, daun salam, lengkuas, dan santan kelapa segera memenuhi dapur kecil itu. Wangi yang menggugah selera, wangi kemewahan yang sudah lama tidak tercium di rumah ini. Siti memasak dengan sepenuh hati. Ia mengaduk santan agar tidak pecah. Mencicipi kuahnya berulang kali untuk memastikan rasanya pas. Gurih, sedikit manis, dan hangat. Ia bahkan menyisihkan bagian dada yang paling empuk, disuir-suir halus agar Ibu Kartini mudah memakannya. "Sudah matang belum?" Teriakan dari kamar depan kembali terdengar. "Sudah, Bu. Sedang Siti siapkan," jawab Siti. Ia mengambil mangkuk keramik terbaik yang mereka miliki. Ia menuangkan nasi putih hangat yang pulen, lalu menyiramnya dengan kuah opor kuning kental dan daging ayam suwir yang melimpah. Ia menaburkan bawang goreng di atasnya. Makanan ini terlihat sangat lezat. Bahkan perut Siti sendiri berbunyi nyaring karena ia belum makan apa-apa sejak kemarin siang. Tapi ia tidak berani mengambil untuk dirinya sendiri sebelum ibu mertuanya makan. Siti membawa nampan itu dengan hati-hati. Ia masuk ke kamar Ibu Kartini. Wanita tua itu sedang duduk di tepi ranjang. Wajahnya masih masam, tapi hidungnya kembang kempis mencium aroma masakan. "Baunya lumayan," komentar Ibu Kartini datar. "Sini, suapi aku." Tanganku pegal semua gara-gara tidur di kasur keras ini. Siti duduk di lantai, di dekat kaki Ibu Kartini. Ia meniup nasi dan kuah itu agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkannya ke mulut mertuanya. "Bismillah, Bu," ucap Siti lembut. Ibu Kartini membuka mulutnya, mengunyah pelan. Siti menahan napas, menunggu reaksi. "Kurang asin," kata Ibu Kartini ketus. "Tapi ya sudahlah, daripada tidak makan. Kamu beli ayam dari mana? Ngutang lagi?" "Tidak, Bu." Siti ada simpanan sedikit, bohong Siti. Ia tidak berani bilang ia menjual anting. Ibu Kartini makan dengan lahap. 1 suap, 2 suap, hingga mangkuk itu licin tandas. Siti merasa lega luar biasa. Melihat mertuanya makan dengan lahap adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Setidaknya hari ini tidak akan ada piring terbang. "Mau tambah, Bu?" tanya Siti. "Cukup. Nanti perutku begah." Ibu Kartini bersendawa keras. "Sudah, sana bawa piring kotornya. Pijat kakiku nanti siang. Dan ingat, jangan habisin sisa ayamnya. Simpan buat makan malamku. Kamu makan kuahnya saja sama kerupuk kalau ada." Siti mengangguk patuh. "Iya, Bu." Siti membawa nampan keluar. Di dapur, ia mengais sisa kuah di panci, mencampurnya dengan nasi dingin sisa kemarin. Tidak ada daging untuknya, hanya beberapa potong tulang leher dan ceker. Tapi bagi Siti, itu sudah nikmat luar biasa. Ia makan sambil duduk di dingklik kursi kecil, di dekat pintu dapur, menatap hujan yang mulai turun lagi. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara mesin yang halus, bukan suara motor ojek atau angkot. Siti menghentikan suapannya. Jantungnya berdebar. Siapa yang datang? Ia mengintip dari jendela depan. Sebuah mobil kijang berwarna hitam mengkilap parkir di halaman. Pintu mobil terbuka. Seorang laki-laki turun. Dia mengenakan kemeja batik rapi, celana bahan licin, dan sepatu kulit. Rambutnya disisir klimis. "Bambang! Itu Mas Bambang. Suaminya pulang." Rasa bahagia meledak di dada Siti. Ia meletakkan piringnya dan berlari membuka pintu. "Mas Bambang," serunya penuh kerinduan. Sudah setahun ia tidak melihat wajah suaminya. Ia ingin memeluk laki-laki itu, menumpahkan segala keluh kesahnya, mengadu tentang perlakuan ibunya.
Bambang menoleh. Wajahnya terlihat lebih gemuk dan bersih daripada saat terakhir kali pulang. Tapi, senyum di wajah Bambang tidak seperti yang Siti harapkan. Senyum itu kaku, dingin, dan ada rasa bersalah yang tersembunyi. Dan yang membuat langkah Siti terhenti mendadak adalah ketika pintu penumpang sebelah kiri terbuka. Seorang wanita muda turun dari sana. Wanita itu cantik, berkulit putih bersih, memakai baju gamis modern yang mahal, dan tas bermerek menggelantung di lengannya. Perut wanita itu terlihat membuncit. Dia sedang hamil besar. Bambang segera memutar, memegang tangan wanita itu dengan mesra, menuntunnya berjalan agar tidak terpeleset di tanah yang basah. Pemandangan itu seperti hantaman palu godam tepat di ulu hati Siti. Siti berdiri mematung di ambang pintu. Lidahnya keluh, kakinya lemas. "Mas," panggil Siti lirih, suaranya hampir hilang tertelan angin. Bambang menatap Siti sekilas. Tatapan yang penuh dengan rasa jijik dan merendahkan. Tidak ada pelukan rindu, tidak ada sapaan hangat. "Minggir, Siti," kata Bambang dingin. "Tamu mau masuk, jangan halangi jalan." Tamu?" Siti tergagap. Matanya tertuju pada perut buncit wanita itu. Siapa dia, Mas?" Wanita hamil itu tersenyum. Senyum kemenangan yang menyeringai. Dia menatap Siti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan yang menilai seolah Siti adalah barang rongsokan. Sebelum Bambang sempat menjawab, suara teriakan Ibu Kartini terdengar dari dalam kamar. Kali ini, suaranya bukan teriakan marah, melainkan teriakan kegirangan yang dibuat-buat. "Anakku, Bambang, itu suara mobil kamu kan, Le?" "Oh Gusti, anakku pulang." Ibu Kartini keluar dari kamar. Ajaibnya, dia berjalan cukup cepat untuk ukuran orang buta, meraba-raba dinding sebentar lalu langsung menuju ke arah pintu depan. "Ibu." Bambang melepaskan tangan wanita hamil itu dan berlari memeluk ibunya. "Ibu kangen sekali, Le." Ibu Kartini menangis. Kali ini tangisannya terdengar tulus, tangisan seorang ibu yang merindukan sumber uangnya. "Kenapa tidak bilang mau pulang?" "Kejutan, Bu," kata Bambang. Bambang bawa kabar gembira buat ibu. Bambang menuntun ibunya duduk di kursi ruang tamu yang busanya sudah kempes. Siti masih berdiri di pintu. Diabaikan, dianggap tidak ada. "Kabar gembira apa?" tanya Ibu Kartini antusias. Bambang menarik wanita hamil itu mendekat. "Bu, kenalkan, ini Rini, istri siri Bambang di Jakarta." Dunia Siti runtuh detik itu juga. Langit seolah jatuh menimpa kepalanya. Istri siri, Jakarta, dan Bambang mengelus perut buncit Rini dengan penuh kasih sayang, sentuhan yang tidak pernah ia berikan pada Siti. Rini sedang mengandung cucu laki-laki yang ibu idam-idamkan. "Sudah 7 bulan, Bu." Siti merasa oksigen di sekitarnya tersedot habis. Ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh pingsan. Cucu laki-laki. Hal yang selalu dijadikan alasan oleh Ibu Kartini untuk menyiksanya setiap hari. Reaksi Ibu Kartini sungguh di luar dugaan Siti. Ia pikir mertuanya akan marah karena anaknya menikah lagi tanpa izin. Tapi tidak. Wajah tua itu justru bersinar cerah. Seolah baru saja mendapatkan lotre miliaran rupiah. Tangannya meraba-raba udara, mencari Rini. "Cucu laki-laki?" Suara Ibu Kartini bergetar bahagia. "Alhamdulillah, Gusti Allah Maha Besar. Akhirnya doa ibu dikabulkan." "Sini Nduk, sini." Ibu pegang perutnya. Rini mendekat dengan manja, membiarkan tangan keriput Ibu Kartini meraba perut buncitnya. "Halo, Eyang Putri. Ini cucu Eyang, jagoan keluarga ini," kata Rini dengan suara yang dibuat-buat lembut dan manis. Sangat kontras dengan tatapan matanya yang tajam saat melirik Siti. "Oh, cucuku." Ibu Kartini menciumi perut Rini. Akhirnya ada penerus keluarga Broto. Tidak seperti perempuan mandul di sana itu. Tunjuk Ibu Kartini sembarangan ke arah pintu, tapi telunjuknya lurus tepat mengarah ke wajah Siti. Siti merasa jantungnya diremas. "Mas Bambang."
Siti memberanikan diri bersuara. Air matanya mulai mengalir deras. Apa maksudnya ini? Aku ini istrimu yang sah, Mas. Bagaimana bisa kamu? Diam kamu, bentak Bambang. Wajahnya merah padam. Jangan bikin malu di depan Rini. Harusnya kamu sadar diri, Siti. 5 tahun. 5 tahun aku kasih kamu makan. Kasih kamu tempat tinggal. Tapi apa balasanmu? Kamu tidak bisa kasih aku anak. Ibu benar. Kamu itu ladang tandus. Tapi Mas, dokter bilang kita berdua sehat. Hanya belum rezeki. Alasan. Potong Ibu Kartini. Lihat Rini. Baru nikah setahun langsung hamil. Berarti yang rusak itu kamu. Siti. Bukan anakku Bambang. Rini tersenyum sinis, lalu berpura-pura memegang kepalanya. Aduh, Mas. Kepalaku pusing. Mungkin karena perjalanan jauh. Aku tidak kuat berdiri lama-lama. Ya ampun, sayang. Bambang langsung panik. Ayo duduk. Ayo istirahat. Bawa ke kamar utama. Bambang. Perintah Ibu Kartini. Kamar depan yang luas itu. Tapi Bu, sela Siti. Itu kan kamar kita. Kamar Siti dan Mas Bambang. Mulai sekarang itu kamar Rini. Putus Ibu Kartini tegas. Dia sedang mengandung harta karun keluarga ini. Dia harus dapat tempat terbaik. Kamu, Siti, pindah ke gudang belakang. Atau tidur di dapur sekalian. Mas. Siti menatap suaminya, memohon pembelaan sekecil apapun. Tapi Bambang bahkan tidak menoleh padanya. Ia sibuk memapari Rini masuk ke kamar yang selama ini dirawat Siti dengan penuh kasih sayang menunggu kepulangannya. Pintu kamar itu ditutup tepat di depan hidung Siti. Bam! Tinggallah Siti sendirian di ruang tamu yang suram. Di luar hujan turun semakin deras. Seolah alam semesta turut menangis meratapi nasibnya. Ia mendengar tawa renyah dari dalam kamar. Tawa Rini, tawa Bambang, dan tawa Ibu Kartini. Tawa kebahagiaan di atas penderitaannya. Siti mundur perlahan. Ia berjalan ke dapur, tempat di mana ia seharusnya berada menurut mereka. Ia melihat panci opor ayam yang sudah kosong separuh. Opor yang ia beli dengan menjual harga dirinya, peninggalan terakhir ibunya. Ternyata, opor itu menjadi hidangan penyambut madunya, penyambut wanita yang akan merebut segalanya darinya. Siti merosot duduk di lantai tanah yang dingin di sudut dapur. Ia memeluk lututnya dan menangis tanpa suara. Dadanya sesak, sakit sekali, seolah ada pisau yang mengiris-iris jantungnya perlahan-lahan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Siti tidak menyadari satu hal. Di celah dinding anyaman bambu dapur yang bolong, sepasang mata sedang mengawasinya. Bukan mata manusia, tapi mata kucing hitam liar yang sering ia beri makan sisa duri ikan. Kucing itu mengeong panjang. Suara yang terdengar seperti pertanda buruk. Dan di dalam kamar utama, Ibu Kartini yang sedang memijat kaki Rini, tiba-tiba salah meletakkan tangannya. Ia mengambil gelas air di meja tanpa meraba-raba. Gerakannya cepat, presisi, dan akurat. Rini yang melihatnya terbelalak sejenak. Tapi kemudian tersenyum penuh arti. Ia menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Bahwa mertuanya ini, mungkin tidak sebuta yang orang kira. Ini baru permulaan dari neraka yang sesungguhnya bagi Siti. Malam pertama kedatangan Rini adalah malam terpanjang dalam hidup Siti. Di luar, hujan sudah reda, menyisakan suara jangkrik yang bersahut-sahutan, seolah mengejek kesepiannya. Siti tidak tidur di kamar belakang. Ia diusir ke gudang beras yang letaknya menyatu dengan dapur. Lantainya hanya plesteran semen kasar yang dingin, dan atapnya bocor di beberapa titik, membuat udara terasa lembab dan berbau apek. Siti menggelar tikar pandan tua yang sudah robek ujungnya. Ia tidak punya bantal, hanya tumpukan kain jarik bekas yang digulung sebagai penopang kepala. Tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena dinginnya malam, tapi karena hatinya yang membeku. Dari balik dinding papan tipis yang memisahkan dapur dengan ruang tengah, lamat-lamat ia mendengar suara tawa. Suara Bambang yang sedang bercanda,
suara manja Rini yang merengek minta dipijat, dan suara Ibu Kartini yang menimpali dengan nada sayang, nada yang tidak pernah sekalipun beliau berikan kepada Siti selama 5 tahun ini. "Mas, kasurnya agak keras ya?" Terdengar suara Rini mengeluh. "Besok kita beli spring bed baru ya? Kasihan anak kita kalau ibunya sakit pinggang." "Iya sayang. Besok Mas belikan yang paling empuk." "Apa sih yang enggak buat kamu dan jagoan Mas?" jawab Bambang dengan nada memuja. Siti menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangan. Ia memejamkan mata, mencoba menghadirkan wajah almarhumah ibunya dalam ingatan. "Mak," Siti tidak kuat. Siti ingin pulang ikut Mak. Batinnya menjerit. Namun, ia ingat pesan terakhir bapaknya juga. "Siti, istri itu pakaian suami. Seburuk apapun suami, kamu harus menutup aibnya. Jangan jadi janda. Di kampung kita janda itu dipandang sebelah mata. Ketakutan akan stigma sosial dan ketaatan buta pada tradisi itulah yang menjadi rantai besi yang mengikat kaki Siti di rumah neraka ini." Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan lambat. Status Siti di rumah itu resmi berubah. Ia bukan lagi istri, bukan lagi menantu, melainkan pembantu gratis yang bisa dimaki kapan saja. Pukul 3 pagi, saat ayam jantan bahkan belum berkokok, Siti sudah harus bangun. Ia harus menimba air dari sumur di belakang rumah karena mesin pompa air rusak dan Bambang bilang belum ada uang untuk memperbaikinya padahal kemarin sore. Siti melihat kurir mengantar paket baju hamil mahal untuk Rini. Siti menimba air ember demi ember dengan tangannya yang mulai kapalan. Pinggangnya serasa mau patah. Ia harus mengisi bak mandi penuh-penuh karena Rini tidak suka mandi pakai gayung kecil. Rini suka berendam alias mandi boros air. Setelah air penuh, Siti harus mencuci gunungan baju kotor. Baju-baju Rini yang berbahan halus tidak boleh masuk mesin cuci tua milik mereka. Harus dikucek tangan. Siti melakukannya sambil menahan perih di jari-jarinya yang lecet terkena deterjen keras. Pagi itu, Siti sedang menggoreng tempe di dapur ketika Rini muncul. Wanita itu mengenakan daster sutra yang licin. Rambutnya digelung asal namun tetap terlihat cantik. Wajahnya segar sehabis bangun tidur jam 8 pagi. "Heh, Babu," panggil Rini tanpa menoleh. Matanya sibuk menatap layar ponsel. Siti terdiam sejenak. Hatinya mencelos dipanggil Babu di rumahnya sendiri, tapi ia memilih diam dan menoleh. "Mbak Rini mau sarapan? Sudah saya siapkan nasi goreng." Rini berjalan mendekat, melirik wajan penggorengan dengan tatapan jijik. "Nasi goreng lagi? Kamu mau bikin anakku bodoh ya makan minyak jelantah terus? Aku mau bubur ayam. Tapi bukan bubur ayam kampung sini. Aku mau bubur ayam yang dijual di alun-alun kota. Yang pakai cakwe itu." Siti menghela napas. Alun-alun kota jaraknya 10 kilometer. "Mbak, Mas Bambang sedang tidur. Saya tidak bisa naik motor. Lagi pula saya tidak punya uang." Rini mendengus, lalu berteriak melengking. "Mas, Mas Bambang, lihat istrimu ini. Masa aku ngidam bubur saja tidak dituruti?" katanya sayang anak. Seketika itu juga, terdengar langkah kaki tergopoh-gopoh. Bambang muncul dengan wajah bantal, masih memakai sarung. Bukan membela Siti, ia justru langsung melotot. "Siti, kamu ini gimana sih? Rini itu lagi hamil muda, bawaannya sensitif. Kalau dia minta apa-apa, turuti. Jangan membantah." "Tapi Mas, jauh." Dan Siti tidak pegang uang sepeser pun, bela Siti. Bambang merogoh saku celana yang tergantung di paku dinding, mengeluarkan selembar uang 50.000, lalu melemparnya ke wajah Siti. Uang itu melayang dan jatuh tepat di dekat kaki Siti yang kotor kena abu tungku. "Nih, sana naik angkot. Jangan lama-lama. Kalau buburnya keburu dingin, kamu jangan pulang," bentak Bambang. Siti memungut uang itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya diinjak-injak tepat di depan madunya. Rini tersenyum puas, lalu dengan manja menggelayut di lengan Bambang. "Makasih ya Mas. Kamu memang suami terbaik." Duh, kakiku pegal nih berdiri terus.
Siti bergegas pergi sebelum air matanya tumpah di depan mereka. Di dalam angkot yang sesak, Siti menangis dalam diam. Penumpang lain menatapnya aneh, tapi Siti sudah tidak peduli. Ia merasa seperti mayat hidup. Raganya berjalan, tapi jiwanya sudah mati. 2 minggu berlalu. Keuangan Bambang mulai menipis. Memenuhi gaya hidup Rini yang boros ternyata tidak mudah. Rini selalu minta makanan enak, vitamin impor, dan baju-baju baru. Tabungan Bambang yang dibawa dari Jakarta ludes. Suatu sore, Siti sedang menyetrika baju di ruang tengah. Ibu Kartini duduk di kursi goyangnya, mendengarkan siaran wayang kulit di radio tua. Rini sedang memoles kukunya dengan kuteks merah menyala. "Mas, token listrik bunyi tuh," kata Rini malas. "Iya. Mas beli dulu," sahut Bambang dari kamar, lalu keluar sambil memeriksa dompetnya. Wajahnya berubah masam saat melihat isinya tinggal beberapa lembar ribuan. "Bu," kata Bambang pelan pada ibunya. "Uang Bambang habis. Ibu ada simpanan tidak?" Ibu Kartini menghentikan goyangan kursinya. "Loh, kok tanya ibu? Uang pensiunan Bapak kan sudah habis buat bayar utang Rini." "Maksud ibu?" "Buat biaya selamatan Rini kemarin." Rini langsung menoleh tajam. "Kok bawa-bawa namaku? Kan Mas Bambang sendiri yang janji mau biayain semuanya." Suasana menjadi tegang. Bambang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Matanya kemudian tertuju pada Siti yang sedang menyetrika. "Siti," panggil Bambang. Siti berhenti menyetrika. "Ya, Mas, kamu masih punya perhiasan. Cincin kawin kita mana?" Siti refleks menyembunyikan tangan kirinya ke belakang punggung. Cincin emas 2 gram itu adalah satu-satunya ikatan yang tersisa, bukti bahwa ia pernah dinikahi secara sah dan terhormat. "Mas, jangan cincin ini. Ini maharnya Mas dulu," kata Siti memohon. "Halah, mahar-mahar apa? Kita butuh makan. Listrik mau mati. Sini." Bambang maju, mencengkeram tangan Siti kasar. "Jangan Mas. Sakit." Siti mencoba mempertahankan cincin itu, mengeratkan jari-jarinya. Dasar istri pelit. Suami kesusahan malah mikirin harta. Bambang memelintir jari Siti tanpa ampun. Siti menjerit kesakitan. "Lepaskan! Lepaskan!" teriak Bambang. Akhirnya, karena tidak kuat menahan sakit, genggaman Siti terbuka. Bambang merampas cincin itu kasar, membuat jari manis Siti lecet dan berdarah. "Nah, gitu dong dari tadi. Susah amat." Bambang mengelap cincin itu ke bajunya seolah benda itu kotor karena disentuh Siti. Rini tertawa kecil melihat pemandangan itu. "Jual saja Mas. Nanti kalau Mas gajian lagi, belikan aku gelang ya. Tanganku kosong nih." "Iya, beres," jawab Bambang sambil berlalu pergi menjual kenangan terakhir pernikahan mereka. Siti merosot di lantai, memegangi jarinya yang berdarah. Ibu Kartini, yang katanya buta itu, tiba-tiba bersuara dingin, "Jangan nangis. Suara tangismu bikin rejeki seret. Sudah, sana lanjut menyetrika. Kalau bajunya gosong, aku pukul kamu pakai tongkat." Saat Siti kembali mengambil setrika dengan air mata berlinang, ia melihat sesuatu yang aneh. Ibu Kartini sedang meraba-raba meja mencari gelas kopinya. Tangan wanita tua itu awalnya meleset ke kiri, tapi kemudian, dengan gerakan yang sangat halus dan cepat, matanya seperti melirik sekilas ke kanan, dan tangannya langsung mengoreksi arah, tepat memegang gagang gelas tanpa menyenggol toples kerupuk di sebelahnya. Gerakan itu terlalu presisi. Terlalu akurat untuk orang yang buta total. Siti terpaku. "Bu," panggilnya ragu. "Apa?" sentak Ibu Kartini. "Ibu, tadi, Ibu melihat gelasnya?" tanya Siti polos. Wajah Ibu Kartini menegang sejenak, lalu berubah menjadi murka yang meledak-ledak. Ia melempar tongkatnya ke arah Siti. "Kurang ajar. Kamu nuduh aku pura-pura?" Mataku gelap gulita, semuanya hitam. "Kamu ini memang menantu durhaka.
Bisanya cuma curiga sama orang tua. Awas ya, aku adukan ke Bambang nanti. Siti diam, menunduk menghindari tongkat yang melayang. Tapi di dalam hatinya, benih kecurigaan itu mulai tumbuh menjadi pohon raksasa. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres di rumah ini. Puncak penderitaan Siti di fase ini terjadi seminggu kemudian. Malam itu hujan deras lagi disertai petir. Rini mengeluh sakit perut. Bukan mau melahirkan. Tapi katanya salah makan sambal terasi buatan Siti. Aduh, Mas, perutku melilit. Sakit. Rintih Rini di kasur empuk barunya. Siti, kamu kasih racun apa di sambalnya? Tuduh Bambang sambil menunjuk muka Siti. Demi Allah, Mas, itu sambal biasa. Ibu juga makan, ibu tidak apa-apa. Siti membela diri. Alah alasan. Kamu pasti irikan sama Rini? Kamu mau mencelakai anak kami kan? Rini semakin keras mengerang. Aktingnya luar biasa meyakinkan. Mas, aku mau ke kamar mandi. Bantu aku. Bambang memapah Rini ke kamar mandi. Siti berdiri diam di dapur dengan perasaan was-was. Beberapa menit kemudian, terdengar suara benda jatuh yang keras dan teriakan Rini. "Ah, Rini!" teriak Bambang. Siti berlari mendekat. Pintu kamar mandi terbuka. Rini tergeletak di lantai kamar mandi yang basah, memegangi perutnya. Tidak ada darah. Tapi wajahnya menyeringai kesakitan. Dia yang naruh sabun di lantai. Mas, tunjuk Rini ke arah Siti dengan wajah penuh drama. Siti mau bunuh anak kita. Tadi aku terpeleset injak sabun. Mata Bambang membelalak, merah oleh amarah. Ia menoleh ke arah Siti seperti binatang buas melihat mangsa. Mas, tidak Mas. Siti tidak taruh sabun di situ. Siti bersumpah. Siti mundur ketakutan. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Siti. Begitu kerasnya hingga Siti terhuyung dan jatuh menabrak dinding. Telinganya berdengung. Rasa asin darah memenuhi mulutnya. Bambang tidak berhenti di situ. Ia menjambak rambut Siti, menyeretnya keluar dari dapur menuju ruang tengah. Dasar wanita iblis. Istri ular. Kamu mau bunuh anakku, hah? Bambang memukul punggung Siti dengan tangan kosong. Ampun Mas. Sakit. Ampun. Siti menangis, meringkuk melindungi kepalanya. Ibu Kartini duduk di kursi goyangnya. Wajahnya datar, dingin, tanpa ekspresi. Dia mendengar suara pukulan itu. Dia mendengar jeritan Siti. Tapi dia tidak bergerak satu inci pun untuk melerai. Bibirnya justru menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Pukul saja. Bambang. Biar dia tahu rasa. Istri pembangkang memang harus dididik, kata Ibu Kartini santai. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Siti yang kurus. Hingga akhirnya Bambang lelah sendiri dan menendang Siti sekali lagi di perut. Dengar ya, napas Bambang terengah-engah. Sekali lagi Rini atau anakku kenapa-kenapa, aku tidak segan-segan membunuhmu. Sekarang pergi. Jangan muncul di depan mukaku malam ini. Siti merangkak susah payah kembali ke gudang berasnya. Seluruh badannya remuk redam. Wajahnya bengkak. Bibirnya pecah. Ia berbaring di atas tikar lusuh. Menatap atap bocor di mana air hujan menetes tepat mengenai dahinya. 1 tetes. 2 tetes. Bercampur dengan air matanya. Malam itu, di tengah rasa sakit yang luar biasa, sesuatu di dalam diri Siti berubah. Rasa takut dan kepatuhan yang selama ini mengikatnya perlahan retak, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Samar-samar, ia mendengar percakapan dari kamar Rini. Pintunya tidak tertutup rapat. Mas. Suara Rini terdengar berbisik. Tidak ada nada sakit sama sekali dalam suaranya. Rencanamu kapan dijalankan? Sabar. Sayang, suara Bambang terdengar. Tunggu sertifikat rumah ini ketemu dulu. Bapak menyimpannya rapi sekali. Kalau Siti dicerai sekarang, dia bisa nuntut harta gono gini. Rumah ini kan dibangun pas Bapak masih ada. Tapi direnovasi pakai uang nikah kita dulu.
Ibu tahu tempatnya? Tanya Rini. Ibu bilang ada di lemari jati tua itu. Tapi kuncinya hilang. Nanti pelan-pelan kita cari. Begitu sertifikat balik nama ke namaku, kita tendang Siti keluar. Biar dia jadi gembel di pasar. Hihihi, pintar suamiku. Aku nggak sabar nunggu hari itu. Muak aku lihat muka melasnya. Siti terpaku di kegelapan gudang. Rasa sakit di tubuhnya mendadak hilang, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang belakang. Jadi, ini semua bukan hanya tentang Rini hamil. Ini adalah rencana matang. Mereka ingin memeras tenaganya sampai habis, mengambil rumah ini, lalu membuangnya seperti sampah. Siti meraba dadanya. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Itu adalah detak kemarahan. Dendam. Di sudut gudang yang gelap, sepasang mata hijau menyala menatap Siti. Si kucing hitam. Kucing itu mengeong pelan, lalu mendekat dan menjilati darah di tangan Siti. Lidah kucing yang kasar terasa perih di luka Siti, tapi Siti membiarkannya. Kamu dengar itu? Pus? Bisik Siti pada kucing itu. Suaranya serak dan menakutkan. Mereka mau membuangku. Mereka mau membunuhku pelan-pelan. Siti menatap kegelapan dengan mata nyalang. Baiklah. Kalau mereka mau bermain api, aku akan jadi bensinnya. Kita lihat siapa yang akan hangus duluan. Malam itu, Siti yang lugu dan penurut telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang terluka parah, yang siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup, dan senjata pertamanya ada di dapur ini. Dekat sekali. Besok pagi, Ibu Kartini minta dibuatkan jamu kunyit asam. Siti tahu di mana racun tikus disimpan. Tidak, itu terlalu kasar, terlalu cepat. Siti ingat cerita neneknya tentang tanaman-tanaman hutan, tentang jamur kotoran sapi, tentang kecubung. Siti tersenyum. Senyum yang tidak pernah terlihat di wajahnya sebelumnya. Senyum yang penuh luka. Pagi itu, matahari terbit dengan malu-malu di ufuk timur. Cahayanya yang pucat gagal menghangatkan suasana di rumah keluarga Broto yang kini terasa seperti medan perang dingin. Namun, ada yang berbeda dari Siti. Luka-luka di wajahnya masih membiru, bibirnya masih bengkak, tetapi sorot matanya yang biasanya redup dan penuh ketakutan, kini tenang. Terlalu tenang. Seperti permukaan danau yang menyembunyikan buaya di dasarnya. Siti bangun sebelum subuh seperti biasa. Ia tidak menangis lagi saat menimba air. Ia tidak mengeluh saat menyalakan tungku. Ia bekerja dengan ritme yang mekanis, efisien, dan sunyi. Ketika Rini keluar dari kamar dengan wajah bantal, siap untuk melontarkan hinaan pagi harinya, Siti sudah menyambutnya dengan segelas susu hangat dan senyum tipis. Selamat pagi, Mbak Rini. Ini susunya. Masih hangat, bagus untuk janin, kata Siti lembut, kepalanya menunduk hormat. Rini tertegun sejenak, curiga. Ia menatap gelas susu itu lalu menatap Siti. Kamu tidak meludah di dalamnya, kan? Astagfirullah. Tidak, Mbak. Saya sadar posisi saya sekarang. Mbak Rini mengandung penerus keluarga ini. Saya hanya menumpang. Saya harus tahu diri kalau mau tetap makan di sini. Jawab Siti dengan nada yang sangat meyakinkan. Rini mendengus, merasa menang telak. Baguslah kalau sadar. Ingat, kamu itu cuma parasit di sini. Nanti siang pijat kakiku lagi. Bengkak semua nih. Baik, Mbak. Dari sudut matanya, Siti melihat Bambang keluar kamar sambil menguap. Suaminya itu bahkan tidak menatapnya, langsung menyeruput kopi yang sudah disiapkan Siti. Bagi mereka, Siti yang melawan kemarin malam sudah berhasil dijinakkan kembali dengan pukulan. Mereka tidak tahu, kepatuhan Siti adalah strategi. Siang harinya, kesempatan yang ditunggu Siti tiba. Bambang pergi keluar untuk mengurus surat-surat tanah atau setidaknya itu alasannya, padahal Siti tahu dia pergi berjudi di pos ronda desa sebelah. Rini sedang tidur siang mendengkur halus di kamar utama. Tinggallah Ibu Kartini sendirian di ruang tengah, duduk di kursi goyangnya sambil mendengarkan radio.
Siti sedang mengepel lantai di dekatnya. "Siti," panggil Ibu Kartini. "Ambilkan sirihku, mulutku asam." "Inggih, Bu." Siti bergegas mengambil kotak sirih dan memberikannya ke tangan Ibu Kartini. Saat menyerahkan kotak itu, Siti sengaja menyenggol meja kecil di samping kursi goyang. Sebuah toples kaca berisi uang receh kembalian belanja yang biasanya dijaga ketat oleh Ibu Kartini bergoyang dan jatuh. Prang! Toples itu pecah. Uang koin berhamburan ke lantai. "Ya Allah, apa itu? Kamu pecahkan apa lagi, Siti bodoh?" teriak Ibu Kartini kaget. "Maaf, Bu. Maaf." Kucing tadi lewat, menyenggol toples uang receh Ibu. "Bohong Siti. Siti bersihkan sekarang." Siti berlutut, memunguti pecahan kaca dan uang koin itu. Namun, ia melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Di antara koin-koin 500-an itu, Siti diam-diam meletakkan selembar uang kertas berwarna merah, 100.000 rupiah. Uang terakhir yang ia sembunyikan di balik kutang. Sisa dari uang belanja bulan lalu. Siti meletakkan uang merah itu agak jauh dari jangkauan tangan Ibu Kartini, di dekat kaki kursi. Jika Ibu Kartini benar-benar buta, dia tidak akan tahu ada uang kertas di sana. Dia hanya akan mendengar suara koin. "Sudah bersih, Bu," kata Siti sambil berdiri, tapi matanya memaku ke arah uang 100.000 itu. "Siti ke dapur dulu, mau angkat jemuran." Siti melangkah pergi, tapi tidak benar-benar pergi. Ia bersembunyi di balik tirai pintu penyekat ruang tengah, mengintip melalui celah kain yang tipis. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertaruhan. Ibu Kartini diam sejenak, mendengarkan langkah kaki Siti yang menjauh. Setelah yakin Siti sudah di belakang, wanita tua itu menghentikan kursi goyangnya. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan situasi aman. Lalu perlahan tapi pasti, Ibu Kartini membungkuk. Tangannya tidak meraba-raba lantai seperti orang buta mencari barang jatuh. Tangannya langsung terulur lurus, akurat, menuju lembaran uang 100.000 berwarna merah itu. Dia mengambilnya, mengamatinya sejenak dengan mata yang terbuka sedikit, lalu tersenyum licik. Dengan gerakan cepat, dia menyelipkan uang itu ke balik stagen kain, pengikat perut yang dipakainya. "Dasar menantu goblok. Uang merah begini kok dibilang receh." Gumam Ibu Kartini pelan, sangat pelan, tapi cukup jelas di telinga Siti yang menajam karena adrenalin. Siti menutup mulutnya dengan tangan agar tidak memekik. Tubuhnya gemetar hebat. Dugaan itu benar. Benar 100%, mertuanya tidak buta. Selama 3 tahun ini, wanita tua itu berpura-pura buta hanya untuk memperbudak Siti, untuk membuat Siti merasa bersalah, dan untuk mengawasi gerak-gerik Siti tanpa dicurigai. Betapa mengerikannya sandiwara ini, betapa jahatnya hati manusia ini. Siti mundur perlahan kembali ke dapur. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa jijik yang memuncak. "Kau penipu tua," desis Siti dalam hati. "Akan kubuat kau membayar setiap detik kepura-puraanmu." Malam harinya, Siti mulai melancarkan serangan pertamanya. Bukan serangan fisik, melainkan serangan psikologis. Ia tahu kelemahan terbesar keluarga ini, uang dan keserakahan. Saat makan malam, menunya sederhana karena uang Bambang sudah habis. Hanya ada sayur asem dan ikan asin. Rini cemberut menatap makanannya. "Mas, masa makan beginian lagi? Aku mau daging." Rengek Rini. "Sabar ya sayang. Besok kalau tanah warisan bapak di kampung sebelah laku, kita makan enak tiap hari," bujuk Bambang. Siti yang sedang menyendokkan nasi ke piring Ibu Kartini tiba-tiba berbisik pelan, seolah hanya bicara pada dirinya sendiri tapi cukup keras untuk didengar Ibu Kartini. "Kasihan Ibu. Padahal tadi siang Mbak Rini bilang ke Mas Bambang di telepon, kalau tanah laku, uangnya mau dipakai buat beli mobil baru dan renovasi kamar Rini saja. Ibu mau ditaruh di panti Ureda biar nggak nyusahin," katanya. Tangan Ibu Kartini yang sedang memegang sendok terhenti di udara. Wajahnya menegang.
Siti, kamu ngomong apa? Sentak Bambang yang samar-samar mendengar gumaman Siti. Siti langsung pasang wajah ketakutan. Tidak Mas. Siti cuma bilang, kasihan ibu makannya cuma sama ikan asin. Harusnya ibu makan yang bergizi. Ibu Kartini terdiam, tapi telinganya menajam. Orang buta atau pura-pura buta, biasanya pendengarannya sangat sensitif terhadap isu yang merugikan dirinya. Benih keraguan sudah tertanam. Setelah makan malam, saat Rini sedang asyik menonton sinetron di ruang tengah dan Bambang merokok di teras, Ibu Kartini memanggil Siti ke kamarnya. Tutup pintunya. Perintah Ibu Kartini. Siti menurut. Ada apa, Bu? Mau pijat? Sini kamu. Ibu Kartini menarik tangan Siti kasar sampai wajah mereka berdekatan. Tadi siang. Kamu dengar Rini ngomong apa lagi? Siti memasang wajah polos dan bingung. Maksud ibu? Mbak Rini? Jawab jujur. Atau kucongkel matamu? Ancam Ibu Kartini. Tadi kau bergumam soal panti Wreda. Apa benar si Rini mau membuangku ke sana? Siti berpura-pura gemetar dan menunduk takut. Ampun, Bu. Siti tidak bermaksud mengadu. Siti cuma dengar tadi pas Mbak Rini telepon temannya di Jakarta. Katanya merawat orang tua buta itu merepotkan. Katanya ibu bau tanah, bikin rumah jadi apek. Jadi kalau uang warisan cair, Mbak Rini mau suakan kamar di panti Wreda yang murah buat ibu. Biar dia dan Mas Bambang bisa bebas jalan-jalan. Wajah Ibu Kartini memerah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Napasnya memburu menahan amarah. Dasar perempuan lintah. Sudah kutampung di sini. Dikasih makan. Malah mau membuangku? Siti menambahkan bensin ke dalam api itu. Tapi Bu, mungkin itu cuma bercandaan Mbak Rini. Mbak Rini kan orang kota. Mungkin gaya bicaranya begitu. Ibu jangan marah ya. Nanti darah tinggi kumat. Biar Siti saja yang rawat ibu di sini sampai mati. Siti ikhlas kok. Meski Siti sering dipukul. Kalimat terakhir Siti adalah pukulan telak. Ia membandingkan ketulusan palsunya dengan kekejaman Rini. Ibu Kartini melepaskan cengkeramannya. Dia mendengus kasar. Keluar kamu. Jangan bilang siapa-siapa soal ini. Awas kalau bocor. Siti keluar kamar dengan hati bersorak. Babak pertama dimulai. Ibu Kartini, si penipu tua, kini mulai mencurigai Rini, si parasit muda. Perang saudara akan segera meletus. Namun, kejutan terbesar malam itu bukan untuk Ibu Kartini atau Rini, melainkan untuk Siti sendiri. Menjelang tengah malam, Siti disuruh membersihkan gudang belakang rumah yang sebenarnya. Bukan gudang beras tempat dia tidur, tapi gudang penyimpanan barang bekas di halaman belakang yang penuh debu dan sarang laba-laba. Bambang menyuruhnya mencari sertifikat tanah lama yang mungkin terselip di sana. Siti membongkar tumpukan kardus tua dengan penerangan lampu minyak. Ia batuk-batuk karena debu. Di pojok gudang, ia menemukan sebuah kotak kayu jati kecil yang terkunci gembok berkarat. Kotak itu terlihat familiar. Itu kotak obat-obatan milik Ibu Kartini zaman dulu. Saat Bapak masih hidup, Ibu Kartini dulu dikenal pandai meracik jamu. Penasaran, Siti memukul gembok karatan itu dengan batu bata. KLAK. Gembok patah. Siti membuka kotak itu. Isinya botol-botol kaca kecil berisi bubuk dan cairan yang sudah mengering, serta buku catatan tua tulisan tangan Ibu Kartini. Siti yang tamatan SMA, bisa membaca dengan lancar. Ia membalik halaman-halaman yang kertasnya sudah menguning itu. Ada resep jamu pegal linu, jamu tolak angin, jamu pelangsing, dan matanya terhenti pada satu halaman yang ditandai dengan lipatan. Judulnya, Racikan Anti Wiji. Racikan anti benih mandul. Jantung Siti berdegup kencang. Ia membaca bahan-bahannya. Akar tuba, biji pepaya muda yang dikeringkan, dan sari daun tapak liman dosis tinggi. Di bawah resep itu, ada catatan kecil tulisan tangan Ibu Kartini. Berikan 3 tetes setiap pagi dicampur teh atau kopi. Efek.
Rahim kering perlahan tanpa rasa sakit. Haid tidak teratur. Tidak bisa membuahi selamanya jika diminum rutin selama 2 tahun. Tangan Siti gemetar hebat hingga buku itu jatuh ke tanah. Memorinya berputar kembali ke masa lalu. 5 tahun lalu, saat ia baru menikah, Ibu Kartini sangat rajin membuatkannya teh herbal khusus setiap pagi. Minum ini, Siti. Ini resep keluarga. Biar kamu kuat melayani suami dan cepat punya anak, kata Ibu Kartini dulu dengan senyum manisnya. Siti selalu meminumnya dengan patuh, setiap pagi. Selama 2 tahun penuh. Dan setelah 2 tahun itu, haidnya mulai kacau. Dokter bilang hormonnya bermasalah, tapi tidak tahu penyebabnya. Dan Ibu Kartini selalu menjadi orang yang paling keras memaki Siti mandul. Ya Allah! Siti menutup mulutnya, menahan jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai gudang yang kotor. Ternyata, dirinya tidak mandul. Dia dibuat mandul oleh mertuanya sendiri. Kenapa? Kenapa Ibu Kartini sejahat itu? Siti ingat, dulu sebelum menikah, ada gosip bahwa Ibu Kartini sebenarnya ingin menjodohkan Bambang dengan keponakannya yang kaya raya, tapi Bambang kepincut Siti yang kembang desa. Ibu Kartini tidak setuju tapi terpaksa merestui karena Bapak masih hidup. Begitu Bapak meninggal, Ibu Kartini melancarkan rencana busuknya. Dia meracuni rahim Siti agar Siti dicerai Bambang karena tidak punya keturunan. Rasa sakit hati yang Siti rasakan sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ini bukan sekadar penyiksaan fisik. Ini adalah pembunuhan masa depan. Pembunuhan haknya sebagai seorang ibu. Ibu Kartini telah merenggut anak-anak yang seharusnya lahir dari rahimnya. Siti mencengkeram dadanya yang terasa sesak luar biasa. Air matanya kering. Rasa sedih itu menguap, digantikan oleh api hitam yang berkobar dahsyat, dendam kesumat. Kau ambil masa depanku, bisik Siti. Suaranya terdengar seperti geraman hewan buas. Kau ambil anak-anakku sebelum mereka ada. Kau hancurkan hidupku hanya karena keserakahanmu. Siti mengambil botol kecil dari dalam kotak itu. Masih ada sisa bubuk akar tuba di sana. Dan di sebelahnya, ada botol lain dengan label merah. Racun tikus, hama, dosis tinggi, jantung berhenti dalam 1 jam. Siti menatap botol itu lama sekali. Bayangan wajah Rini yang sombong, Bambang yang kejam, dan Ibu Kartini yang munafik menari-nari di pelupuk matanya. Kalian menginginkan kematianku, gumam Siti. Tapi kalian lupa. Aku yang memasak makanan kalian. Aku yang menyeduh minuman kalian. Nyawa kalian ada di ujung sendokku. Siti menyimpan buku catatan dan botol-botol itu ke dalam saku dasternya. Ia keluar dari gudang dengan wajah yang berbeda. Jika tadi pagi ia memakai topeng kepatuhan, malam ini topeng itu telah menyatu dengan kulitnya. Tapi di baliknya, iblis telah bangun. Saat Siti kembali ke dapur, ia melihat panci besar berisi air yang sedang direbus untuk mandi malam Rini. Di sebelahnya, ada panci kecil berisi sisa kuah opor ayam Ibu Kartini untuk besok pagi. Siti tidak menuangkan racun itu sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah. Kematian cepat terlalu enak untuk mereka. Mereka harus merasakan sakit. Rasa sakit kehilangan harapan, seperti yang ia rasakan. Siti mengambil sejumput garam kasar dan menaburkannya ke dalam air mandi Rini. Bukan racun, tapi cukup untuk membuat kulit halus Rini gatal-gatal semalaman. Gangguan kecil. Pemanasan. Lalu Siti menatap kamar Ibu Kartini yang tertutup rapat. Ibu. Bisik Siti dalam kegelapan. Ibu suka jamu, kan? Besok pagi, Siti akan buatkan jamu spesial. Jamu penebus dosa. Tapi sebelum itu, Siti harus memastikan perang antara ibu dan Rini meledak dulu. Agar ketika petaka terjadi, mereka akan saling menyalahkan. Dan Siti, si pembantu bodoh yang setia, akan tetap bersih tak tersentuh. Siti merebahkan diri di tikar gudang berasnya. Di sampingnya, si kucing hitam tidur mendengkur. Siti mengelus kepala kucing itu. Sabar ya, Kliwon,
Nama kucing itu. Besok kita nonton pertunjukan wayang orang. Lakonnya, keluarga makan tuan. Di luar, Guntur menggelegar dahsyat, seolah menyetujui sumpah Siti. Jeritan Rini memecah keheningan pagi buta, bahkan sebelum ayam jantan sempat berkokok. Panas, gatal, Mas Bambang. Siti yang sudah bangun sejak jam 3 pagi untuk sholat tahajud bukan untuk meminta pahala, melainkan memohon kekuatan untuk membalas dendam tersenyum tipis di balik mukena lusuhnya di gudang beras. Garam kasar yang ia taburkan di bak mandi Rini semalam telah bekerja. Bambang terdengar panik, berlari dari kamar mandi ke kamar tidur. Kenapa, sayang? Kenapa? Gatal, Mas. Seluruh badanku merah semua. Lihat ini. Panas seperti terbakar. Rini menangis histeris. Kulit putih mulusnya kini dipenuhi bercak-bercak merah yang mengerikan. Ia menggaruknya dengan membabi buta. Jangan digaruk. Nanti lecet. Cegah Bambang. Pintu kamar Ibu Kartini terbuka. Wanita tua itu keluar dengan wajah terganggu. Tongkatnya mengetuk-ngetuk lantai dengan keras. Pagi-pagi sudah ribut. Pamali. Rezeki bisa seret kalau perempuan teriak-teriak subuh begini. Omel Ibu Kartini. Ibu, lihat Rini. Badannya merah semua. Aduh Bambang. Ibu Kartini mendengus, berpura-pura tidak bisa melihat. Halah, paling juga kena ulat bulu. Atau, suaranya merendah penuh arti. Atau itu tegur dari Yang Maha Kuasa. Orang hamil itu harus bersih hatinya. Kalau hatinya kotor, darahnya juga kotor. Bikin gatal-gatal. Rini melotot ke arah mertuanya. Rasa gatal itu membuatnya kehilangan sopan santun. Ibu bilang aku kotor? Ini pasti gara-gara air sumur di rumah ini yang jorok. Siti. Mana Siti? Siti keluar dari gudang dengan wajah panik yang dibuat-buat. Saya, Mbak. Ada apa? Kamu apakan air mandiku semalam? Rini maju hendak menampar Siti. Tapi tangannya tertahan karena rasa gatal yang menyengat di ketiaknya. Demi Allah Mbak. Siti tidak apa-apakan. Siti juga mandi air yang sama. Siti tidak gatal. Siti menunjukkan lengan kurusnya yang bersih karena dia mandi di kamar mandi masjid, bukan di rumah itu. Bambang memeriksa air di bak mandi. Jernih. Tidak ada tanda-tanda sabun atau racun. Tentu saja. Garam sudah larut sempurna sejak semalam. Airnya bersih kok. Yang, kata Bambang bingung. Mungkin Mbak Rini ketempelan. Bisik Siti pelan, tapi cukup jelas terdengar. Ketempelan apa? Sentak Bambang. Anu, Mas. Siti menunduk takut-takut. Kemarin Siti lihat ada kucing hitam mati di dekat sumur. Kata orang tua dulu. Kalau ibu hamil kena sawan bangkai kucing, bayinya bisa kepanasan di dalam. Wajah Rini pucat pasi seketika. Mitos dan takhayul masih sangat kuat di daerah ini. Ketakutan akan keselamatan bayinya mengalahkan rasa gatalnya. Mas, aku takut. Rini merengek, memeluk Bambang. Ibu Kartini tertawa sinis. Makanya, rajin ibadah. Jangan cuma main HP terus. Sudah, sana kasih bedak dingin. Siti, buatkan aku jamu. Perutku kembung gara-gara dengar keributan ini. Siti mengangguk patuh. Baik, Bu. Siti masuk ke dapur. Ini saatnya. Ia membuka bungkusan kecil yang ia sembunyikan di balik gentong beras. Itu adalah bubuk dari kecubung kering yang ia temukan di gudang tanaman yang bisa menyebabkan halusinasi ringan, mulut kering, dan jantung berdebar jika dosisnya tepat. Tidak mematikan, tapi cukup untuk membuat orang merasa seperti gila. Siti menyeduh kunyit asam kesukaan Ibu Kartini. Warnanya kuning pekat, aromanya tajam, sempurna untuk menyamarkan campuran apapun. Siti mengambil seujung kuku bubuk kecubung itu, lalu mencampurnya ke dalam gelas tanah liat khusus milik Ibu Kartini. Minumlah, Nek Lampir, batin Siti. Biar kau rasakan dunia berputar seperti nasibku yang kau putar balikan. Untuk Rini,
Siti menyiapkan bubur kacang hijau. Tapi kali ini, ia mencampurkan getah jarak sedikit saja. Getah jarak dikenal sebagai pencahar alami yang ampuh. Jika Rini diare, dia akan lemas, dan orang hamil yang diare akan sangat menderita. Siti membawa nampan itu ke ruang tengah dengan langkah gontai seolah kelelahan. "Ini jamunya, Bu." "Ini buburnya, Mbak Rini," kata Siti. Ibu Kartini langsung menyambar gelas jamunya. Dia meminumnya dalam sekali teguk karena haus. "Pahit ya pas. Tumben kamu pintar bikin jamu," pujinya tanpa curiga. Rini memakan buburnya dengan curiga, mengaduk-aduknya dulu. "Mas, coba cicipin dulu. Takut diracun sama babu ini," kata Rini pada Bambang. Bambang menurut, mencicipi 1 sendok. "Enak kok, manis. Makanlah, biar anak kita sehat." Melihat Bambang makan dan tidak apa-apa, Rini pun makan dengan lahap karena lapar. Siti memperhatikan dari sudut ruangan sambil menyapu lantai. Jantungnya berdebar menunggu reaksi. 1 jam kemudian, pertunjukan dimulai. Ibu Kartini yang sedang duduk di teras, tiba-tiba merasa udara menjadi sangat panas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. "Siti, kipas anginnya mana?" "Panas sekali," teriak Ibu Kartini. "Kipasnya sudah nyala kencang." "Bu," jawab Siti yang sedang menjemur pakaian. "Bohong. Ini panas seperti neraka." Ibu Kartini mulai gelisah. Jantungnya berdegup kencang, dak-dikduk tidak beraturan. Pandangannya yang seharusnya gelap kini mulai menangkap kilatan-kilatan cahaya aneh. Efek kecubung mulai bekerja pada saraf matanya yang sebenarnya masih berfungsi. Di sisi lain, Rini di dalam kamar mulai memegangi perutnya. "Aduh, Mas, perutku, kenapa lagi?" Bambang mulai stres. Sejak pagi istrinya mengeluh terus. "Mulas, Mas, melilit." Rini berlari ke kamar mandi. Suara diare yang keras terdengar dari dalam kamar mandi, diikuti erangan kesakitan Rini. Bambang mondar-mandir di depan pintu dengan cemas. Sementara itu, halusinasi Ibu Kartini semakin parah. Dia melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat pagar rumah. "Siapa itu? Hei, siapa di sana?" teriak Ibu Kartini sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon mangga yang kosong. Siti mendekat dengan wajah polos. "Tidak ada siapa-siapa, Bu." "Ibu bicara sama siapa?" "Itu. Ada orang tinggi besar hitam. Matanya merah. Dia melihat ke sini." Ibu Kartini ketakutan. Dia lupa kalau dia sedang pura-pura buta. Dia menunjuk dengan tepat ke arah dahan pohon yang bergoyang tertiup angin. Siti tersenyum dalam hati. "Ah, Ibu lupa sandiwaranya ya? Astagfirullah, Bu. Itu cuma pohon mangga. Ibu kan tidak bisa lihat. Kok tahu ada bayangan hitam?" tanya Siti dengan nada menusuk. Ibu Kartini tersadar akan kesalahannya. Wajahnya pucat. "Ah, aku merasakannya. Hawa jahatnya kuat sekali. Ini pasti kiriman orang. Ada yang menyantet keluarga ini." Di saat yang bersamaan, Rini keluar dari kamar mandi dengan wajah tirus dan lemas. "Mas, aku sudah 5 kali bolak-balik WC. Rasanya mau pingsan." Rini menangis. "Kita ke dokter saja yuk," ajak Bambang. "Nggak mau. Dokter puskesmas sini jorok. Aku mau dokter di kota," tolak Rini keras kepala. "Tapi uangnya." Bambang menggantung kalimatnya. Tiba-tiba, Ibu Kartini berteriak lagi. "Setan! Pergi! Jangan ganggu aku." Dia melempar tongkatnya ke udara, memukul-mukul angin. Efek kecubung membuatnya paranoid. Rini yang melihat mertuanya mengamuk seperti orang gila menjadi takut. "Mas, ibumu kenapa? Dia kesurupan ya?" Ibu sadar." Bambang berlari memeluk ibunya yang meronta-ronta. "Lepasin. Ada ular di lehermu, Bambang. Ada ular." Ibu Kartini mencekik leher Bambang, berusaha membuang ular imajiner itu.
Uhuk. Bu. Ini aku. Bambang. Bambang sesak napas dicekik ibunya sendiri yang tenaganya mendadak kuat luar biasa. Siti hanya berdiri di ambang pintu dapur, memegang sapu lidi, menonton kekacauan itu dengan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keluarga yang dulu begitu sombong dan sempurna, kini hancur berantakan dalam sekejap. Siti, ambil air putih. Bacain ayat kursi. Teriak Bambang putus asa. Siti mengambil segelas air mentah dari keran biar sakit perut sekalian lalu berpura-pura komat kamit membaca doa, padahal ia sedang menyumpah serapah. Ini Mas. Minumkan ke ibu, kata Siti. Bambang meminumkan air itu paksa ke mulut ibunya. Ibu Kartini tersedak, batuk-batuk, lalu lemas bersandar di kursi. Napasnya memburu. Matanya melotot liar menatap langit-langit teras. Rumah ini panas. Desis Ibu Kartini. Ada yang bawa sial di sini. Mata Ibu Kartini perlahan beralih menatap Rini yang berdiri lemas di pintu. Kamu. Tunjuk Ibu Kartini pada Rini. Semenjak kamu datang, rumah ini jadi neraka. Kamu bawa jin ya dari Jakarta? Rini yang sedang sakit perut dan emosi, tidak terima dituduh begitu. Enak saja, ibu tuh yang gila. Tua bangka, bau tanah, sekarang gila. Mas Bambang, lihat ibumu. Dia membahayakanku dan anakku. Diam kamu Rini, bentak Bambang yang sudah pusing 7 keliling. Oh, kamu bentak aku. Demi perempuan gila ini? Rini menangis histeris lagi. Antar aku pulang ke Jakarta sekarang. Aku nggak betah. Duit dari mana? Bambang akhirnya meledak. Duit habis buat belanjamu. Mobil bensinnya kosong. Emas Siti sudah dijual. Keheningan yang mencekam menyelimuti teras itu setelah teriakan Bambang. Rini terdiam kaget dibentak suaminya. Ibu Kartini terengah-engah dalam sisa halusinasinya. Di tengah keheningan itu, Siti maju selangkah. Suaranya pelan, lembut, tapi berbisa. Mas Bambang, jangan marah-marah. Kata orang pintar di desa sebelah. Kalau rumah tiba-tiba panas, banyak penyakit. Dan orang tua sering melihat penampakan. Itu tandanya ada janin yang tidak dikehendaki leluhur. Semua mata tertuju pada Siti. Maksudmu apa? Siti. Tanya Bambang dengan suara bergetar. Anu, Mas. Maaf kalau Siti lancang. Tapi, dulu waktu Siti keguguran pertama kali Siti berbohong. Dia tidak pernah hamil. Siti juga mimpi buruk terus. Mungkin jabang bayi di perut Mbak Rini itu. Panas auranya. Mungkin dia tidak cocok dengan penunggu rumah ini yang sudah menjaga keluarga Broto turun-temurun. Kata-kata penunggu rumah dan leluhur adalah kunci untuk memicu ketakutan Ibu Kartini yang memang percaya klinik. Ibu Kartini langsung menyambar umpan itu. Benar kata Siti. Aku tadi lihat bayangan hitam itu mau menyerang perut Rini. Leluhur marah. Rini pasti tidak permisi waktu masuk rumah ini. Dia tidak sopan. Kalian semua gila. Rini menjerit frustrasi. Ini cuma diare dan gatal-gatal. Kalian hubungkan sama setan. Dasar orang kampung primitif. Rini berlari masuk ke kamar dan membanting pintu. Bambang menjambak rambutnya sendiri. Dia terjepit di antara ibu yang mulai gila, istri muda yang boros dan sakit-sakitan, dan kemiskinan yang mencekik. Dia menatap Siti. Satu-satunya orang yang terlihat waras dan tenang di rumah ini. Suara Bambang melunak, memelas. Buatkan Mas kopi hitam. Kepala Mas mau pecah. Iya, Mas, jawab Siti patuh. Siti kembali ke dapur. Ia menyeduh kopi hitam kental. Tapi kali ini, ia tidak memasukkan racun apa-apa. Ia butuh Bambang tetap sehat secara fisik agar bisa merasakan penderitaan mental ini lebih lama. Bambang harus sadar bahwa dia telah menukar berlian, Siti yang setia, dengan batu kali Rini yang menyusahkan. Saat mengaduk kopi, Siti melihat dari jendela dapur. Langit mendung gelap menggantung rendah. Sepertinya akan hujan badai lagi. Nikmatilah kopimu,
Mas, bisik Siti. Karena sebentar lagi, kamu akan meminum air matamu sendiri. Malam itu, teror belum berakhir. Rini yang kelelahan karena diare akhirnya tertidur. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Siti diam-diam meletakkan bunga kantil di bawah bantal Rini saat Rini di kamar mandi tadi sore. Dan di sudut kamar, Siti menaburkan sedikit merica bubuk. Rini terbangun tengah malam sambil bersin hebat. Dan saat ia membuka mata, ia mencium wangi bunga kantil yang menyengat wangi yang identik dengan kuntilanak. Mas bangun. Rini mengguncang tubuh Bambang, bau bunga kantil. Kuat banget. Bambang yang kelelahan hanya mengerang. Ah, perasaanmu saja. Tidurlah. Enggak, Mas. Baunya di sini. Di bantal. Rini membongkar bantalnya dan menemukan bunga-bunga putih yang sudah agak layu itu. Kayak. Rini melempar bantal itu. Santet. Ini santet. Keributan kembali terjadi. Siti di gudang belakang mendengarnya sambil mengelus perut kucing hitamnya. Kucing itu mengeong, seolah tertawa bersamanya. Mereka mulai saling memakan. Gumam Siti. Sebentar lagi, ibu akan menuduh Rini pembawa sial. Rini akan menuduh ibu dukun santet. Dan Bambang akan hancur di tengah-tengahnya. Tapi Siti tahu, ini belum cukup. Ia harus membuat bukti fisik. Bukti bahwa Rini memang pantas diusir. Atau lebih baik lagi, bukti bahwa Rini berselingkuh. Siti teringat. Kemarin saat Rini mandi, ponselnya tergeletak di meja makan dan menyala. Ada pesan masuk dari nama Koko Jakarta. Isinya singkat tapi mesra. Beb, kapan transfer lagi? Aku kangen. Siti belum sempat membacanya utuh. Tapi dia ingat. Rini ternyata bukan sekadar istri muda yang manja. Dia punya rahasia. Dan rahasia itu butuh uang. Uang yang sekarang diperas dari Bambang dan Ibu Kartini. Besok, pikir Siti. Besok aku akan jadi detektif. Aku akan pinjam HP Mbak Rini. Siti memejamkan mata. Tidur dengan nyenyak di atas tikar lusuhnya. Diiringi suara pertengkaran suami istri dari kamar utama yang bagaikan lagu Nina Bobo terindah baginya. Hujan belum juga reda. Langit di atas desa itu berwarna abu-abu pekat, seolah menahan beban yang teramat berat, sama seperti atmosfer di dalam rumah keluarga Broto. Bau bunga kantil yang ditebar Siti semalam masih menyisakan aroma samar yang mistis, bercampur dengan bau minyak angin dan obat gosok yang kini memenuhi kamar utama. Rini terbaring lemah di ranjang. Wajah cantiknya kini tampak kusam, matanya cekung kurang tidur. Teror gatal-gatal dan diare semalam telah menguras tenaganya. Bambang sudah berangkat ke kota. Katanya mau cari pinjaman uang ke teman lamanya. Padahal Siti tahu dia hanya ingin kabur dari sumpeknya rumah ini. Tinggallah 3 wanita di rumah itu. 3 wanita dengan agenda masing-masing. Siti, panggil Rini lemah. Pijat kakiku. Bengkak lagi. Siti masuk ke kamar dengan membawa baskom berisi air hangat yang sudah dicampur sedikit garam bukit dan irisan jeruk nipis. Aroma segarnya sedikit menyamarkan bau apek di kamar itu. Inggih, Mbak Rini, jawab Siti patuh. Siti duduk di lantai, mengangkat kaki Rini yang putih mulus itu ke pangkuannya. Ia mulai memijat dengan lembut, namun bertenaga. Siti memang pandai memijat. Itu adalah keahlian yang ia pelajari dari almarhumah ibunya untuk merawat bapak dulu. Enak, Mbak? Tanya Siti pelan. Lumayan, gumam Rini. Matanya terpejam menikmati pijatan itu. Kamu itu sebenarnya pintar mijat. Masak juga enak. Sayang nasibmu jelek. Namanya juga orang kecil, Mbak. Bisanya cuma melayani. Siti merendah, memancing Rini agar lengah. Mbak Rini beruntung, cantik, disayang Mas Bambang, sebentar lagi punya anak laki-laki. Sempurna hidup, Mbak. Rini tersenyum bangga, matanya masih terpejam. Iya dong. Makanya, jadi perempuan itu harus pintar jaga badan. Jangan kayak kamu, kurus kering, kusem. Suami mana betah.
Siti menahan gejolak amarah di dadanya. Ia terus memijat, perlahan bergerak naik ke betis. Di meja nakas di samping tempat tidur, ponsel Rini tergeletak sedang di-charge. Layarnya menyala sebentar menampilkan notifikasi pesan masuk, lalu mati lagi. Siti melirik sekilas. Ia butuh ponsel itu. Tapi Rini sangat protektif. Ponsel itu selalu dikunci pakai pola. Mbak Rini. Siti memulai strateginya. Kemarin Mas Bambang bilang, kalau anak ini lahir laki-laki, Mas Bambang mau kasih nama Broto seperti nama bapak. Bagus ya Mbak? Mata Rini langsung terbuka. Nama kampungan. Enggak mau. Aku sudah siapin nama modern. Kevin atau Jason. Biar kayak anak orang kaya di Jakarta. Wah, bagus itu Mbak. Kevin. Pancing Siti lagi. Pasti Mas Bambang setuju. Oh iya, Mbak. Boleh Siti minta tolong? Siti mau lihat tanggalan di HP Mbak. Siti lupa hari ini tanggal berapa. Takut telat bayar arisan ibu-ibu PKK. Rini mendecak kesal. Dasar udik. Kalender didindingkan ada di ruang tamu. Di ruang tamu kalendernya sobek. Mbak. Tolonglah Mbak. Sebentar saja. Tangan Siti basah kena air jeruk. Enggak berani pegang kalender dinding takut kotor. Rini yang sedang malas bergerak dan menikmati pijatan, akhirnya mengalah. Dia mengambil ponselnya, membuka kuncinya dengan pola huruf flash sederhana, lalu menyodorkannya ke wajah Siti tapi tetap memeganginya. Nih, lihat. Tanggal 25. Puas? Siti menatap layar itu. Bukan menatap tanggalnya. Tapi matanya dengan cepat merekam gerakan jari Rini saat membuka pola tadi. Tarik dari kiri atas ke bawah, lalu ke kanan. Pola Lia. Gampang sekali. Oh, tanggal 25. Terima kasih, Mbak. Siti tersenyum. Rini meletakkan kembali ponselnya di nakas tanpa menguncinya lagi, layar hanya mati otomatis. Lalu, efek pijatan Siti yang mengenai titik-titik relaksasi ditambah rasa lelah akibat diare mulai bekerja. Napas Rini mulai teratur. Dengkur halusnya terdengar. Dia tertidur pulas. Inilah saatnya. Tangan Siti yang masih basah dengan cepat dikeringkan di ujung daster. Ia melirik ke arah pintu yang setengah terbuka. Di ruang tengah, Ibu Kartini sedang tidur siang di kursi goyangnya atau pura-pura tidur. Siti harus sangat hati-hati. Dengan gerakan secepat kilat namun seringan kapas, Siti mengambil ponsel Rini. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia menekan tombol power. Layar menyala. Masih belum terkunci. Siti langsung membuka aplikasi pesan hijau, WhatsApp. Nama paling atas bukan suamiku atau Mas Bambang, melainkan kontak bernama Koko Glodok. Siti menekan nama itu. Deretan percakapan terpampang jelas. Siti membaca pesan-pesan itu dengan mata terbelalak. Semakin ia membaca, semakin ia merasa jijik sekaligus sorak kemenangan membuncah di hatinya. Koko Glodok. Sayang, gimana di kampung? Masih betah sama si Bambang blow-on itu? Dikirim kemarin malam. Rini. Sebal banget kok. Di sini panas, banyak nyamuk, mertuanya bawel. Istri pertamanya kayak mayat hidup. Kapan si Koko jemput aku? Istri Koko masih curiga enggak? Koko Glodok. Sabar dong Beb. Si nyonya tua masih nyewa detektif. Kamu sembunyi dulu di sana sampai anak kita lahir. Nanti kalau sudah aman, aku kirim sopir jemput. Jangan sampai Bambang tahu kalau itu anakku. Peras aja duitnya dulu. Rini. Duit apaan? Bambang itu kereko. Tabungannya sudah habis buat belanjaku. Ini aku lagi mikir mau jual tanah warisan bapaknya. Lumayan buat modal kita kabur ke Bali nanti. Koko Glodok. Hahaha. Pinter banget simpenanku ini. Ya udah, jaga si Junior ya. Jangan sampai keguguran. Itu tiket emas kamu buat jadi istri sah aku kalau si nyonya tua mati. Tangan Siti gemetar memegang ponsel itu. Bukan gemetar karena takut, tapi karena amarah yang bercampur dengan kepuasan luar biasa. Dugaannya benar.
Anak itu bukan anak Bambang. Rini hanyalah pelacur simpanan yang sedang ngumpet karena ketahuan istri sah selingkuhannya. Dan Bambang, suami bodoh yang sombong itu, hanyalah tempat sampah yang menampung kotoran orang lain. Dia bangga setengah mati akan punya anak laki-laki, padahal dia sedang membesarkan anak haram orang lain. Dan Ibu Kartini, wanita tua serakah yang mendambakan pewaris darah daging keluarga Broto, ternyata sedang memuja cucu palsu. Karma, batin Siti. Ini adalah karma paling indah yang pernah kulihat. Siti ingin sekali memotret layar itu, tapi dia tidak punya ponsel canggih. Dia harus membuat mereka melihatnya sendiri, terutama Ibu Kartini. Jika Ibu Kartini tahu, Perang Dunia Ketiga pasti meletus. Ibu Kartini boleh jahat, tapi dia sangat bangga dengan garis keturunannya. Dia tidak akan sudi merawat anak haram. Siti memutar otak. Bagaimana caranya agar Ibu Kartini membaca pesan ini? Ibu Kartini kan pura-pura buta. Dia tidak mungkin mau membaca pesan di depan orang lain. Dia hanya akan melihat jika dia pikir dia sendirian. Sebuah ide gila muncul di kepala Siti. Siti dengan cepat mengetik balasan ke Koko Glodok seolah-olah dia adalah Rini. Rini, Siti, telepon aku dong sekarang. Kangen suara Koko. Tapi jangan ngomong keras-keras ya, ada mertua. Sant. Setelah pesan terkirim, Siti buru-buru menghapus pesan terkirim itu. Delete for me, jadi Rini tidak akan tahu dia pernah mengirimnya. Tapi Koko Glodok pasti sudah membacanya dan akan menelepon. Siti meletakkan ponsel itu kembali ke meja nakas. Tapi kali ini dia menggesernya sedikit ke tepi, agak miring, sehingga layarnya menghadap ke arah pintu kamar. Siti kemudian mengguncang bahu Rini pelan. Mbak Rini. Rini melenguh. Tidak bangun. Tidurnya sangat nyenyak. Bagus. Siti keluar kamar dan berjalan menuju ruang tengah. Ibu Kartini masih di kursi goyang. Matanya terpejam, tapi tongkatnya siaga di pangkuan. Bu. Panggil Siti. Ibu Kartini menyahut malas. Siti mau ke warung sebentar beli garam. Habis. Ibu tolong jagain Mbak Rini ya. Tadi dia tidur pulas, tapi HP-nya bunyi terus. Takutnya ada telepon penting dari Mas Bambang. Ya sudah sana. Jangan lama-lama. Awas kalau ngutang lagi. Usir Ibu Kartini. Siti berjalan keluar pintu depan, tapi dia tidak ke warung. Dia melepas sandalnya agar tidak bersuara, lalu menyelinap lewat samping rumah, mengintip dari jendela ruang tengah yang kaca nakonya sedikit terbuka. Dari celah jendela, Siti melihat Ibu Kartini membuka matanya. Mata itu tajam, waspada, melirik ke pintu depan memastikan Siti sudah pergi jauh. Lalu, sesuai rencana Siti, ponsel Rini di kamar berbunyi. Kring. Kring. Nada dering lagu dangdut koplo memecah keheningan. Di layar ponsel yang menyala terang, terpampang foto profil penelepon. Foto seorang pria Tionghoa gemuk sedang memeluk Rini yang memakai bikini. Dan nama kontaknya, Koko Glodok sayangku. Suara dering itu berhenti. Mungkin Koko mematikan panggilannya karena tidak diangkat. Tapi kemudian, bunyi ting. Terdengar. Pesan masuk. Ibu Kartini di ruang tengah mendengar bunyi itu. Rasa penasarannya sebagai orang tua yang curigaan triggeret. Dia berdiri, meraba-raba sebentar kebiasaan akting, lalu berjalan cepat masuk ke kamar Rini. Siti menahan napas di balik jendela luar. Ayo, Bu. Lihat. Lihatlah menantu kesayanganmu. Ibu Kartini masuk ke kamar. Dia melihat Rini tidur seperti kerbau. Lalu matanya tertuju pada ponsel yang menyala di meja. Awalnya, Ibu Kartini ragu. Tapi nafsu ingin tahunya terlalu besar. Dia mendekati meja itu, dia menengok ke belakang sekali lagi, memastikan tidak ada Siti atau Bambang. Aman. Ibu Kartini membungkuk. Matanya yang buta itu menyipit. Fokus membaca notifikasi pesan yang muncul di layar pop-up. Pesan dari Koko Glodok. Sayang, kok enggak diangkat?
Jangan lupa minum vitaminnya ya. Anak papa di perut harus sehat. Nanti kalau lahir, tes DNA-nya kita palsukan biar Bambang percaya itu anaknya. Love you. Mata Ibu Kartini membelalak lebar. Sangat lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Mulutnya menganga. Tangannya gemetar hebat. Ingin meraih tongkatnya tapi tongkat itu tertinggal di ruang tengah. Dia membacanya lagi. Anak papa, tes DNA dipalsukan. Biar Bambang percaya. Dunia Ibu Kartini runtuh. Lebih hancur daripada saat dia tahu suaminya meninggal dulu. Harapannya, kebanggaannya, impiannya menggendong cucu laki-laki penerus marga Broto, semuanya musnah. Dia telah ditipu mentah-mentah. Dia telah memberikan kasur terbaik, makanan terbaik, bahkan mengusir Siti, demi seorang pelacur yang mengandung anak haram orang lain. Wajah Ibu Kartini berubah dari kaget menjadi merah padam, lalu ungu karena amarah yang meledak di pembuluh darahnya. Dia menatap Rini yang sedang tidur dengan tatapan membunuh. Tangannya mengepal, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Dia ingin mencekik perempuan itu sekarang juga. Dia ingin mencabik-cabik perut buncit itu. Tapi, Ibu Kartini adalah wanita licik. Dia menarik napas panjang, berusaha mengendalikan dirinya. Jika dia mengamuk sekarang, Rini akan tahu dia tidak buta. Dan Rini bisa saja kabur membawa uang atau perhiasan yang mungkin sudah dicurinya. Atau lebih buruk, Bambang yang sedang buta cinta tidak akan percaya padanya dan malah membela Rini. Ibu Kartini butuh rencana. Dia mundur perlahan dari meja itu. Dia kembali ke ruang tengah, duduk di kursi goyangnya dengan napas memburu. Siti di luar jendela tersenyum puas. Sangat puas. Dia melihat wajah Ibu Kartini yang seperti orang kena stroke ringan. Pucat, berkeringat, dan penuh dendam. Sakit kan Bu? Bisik Siti pada angin. Rasanya dikhianati. Rasanya dianggap bodoh. Itu yang Siti rasakan setiap hari selama 5 tahun. Siti memakai sandalnya kembali, menghentakkan kaki sedikit keras saat masuk ke halaman rumah, memberi tanda dia sudah pulang. Assalamualaikum, Bu. Sapa Siti saat masuk. Ibu Kartini tersentak kaget. Dia menoleh ke arah Siti. Kali ini, tatapannya pada Siti berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan yang biasa. Yang ada adalah tatapan orang yang sedang tenggelam dan butuh pegangan. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk minta tolong. Siti. Suara Ibu Kartini parau, bergetar menahan emosi. Iya, Bu. Ini garamnya sudah beli. Siti meletakkan bungkusan garam di meja. Siti. Masak apa kamu malam ini? Tanya Ibu Kartini. Pertanyaannya tidak nyambung. Masak sayur lodeh Bu. Jangan sayur lodeh. Potong Ibu Kartini. Matanya menatap lurus ke depan. Tapi pikirannya sedang meracik kematian. Masaklah daging. Daging kambing. Yang pedas. Yang panas. Siti mengernyit. Daging kambing sifatnya panas. Bisa memicu kontraksi pada ibu hamil. Apalagi jika dimasak pedas. Tapi Bu, Mbak Rini kan lagi hamil. Enggak boleh makan kambing pedas-pedas. Siti pura-pura mengingatkan. Ibu Kartini menoleh perlahan ke arah Siti. Senyum mengerikan terukir di bibirnya yang keriput. Senyum iblis wanita tua. Turuti saja kata ibu. Biar bayinya sehat dan kuat. Sekuat bapaknya. Siti langsung mengerti. Ibu Kartini ingin membunuh janin itu. Dia tidak sudi ada darah kotor lahir di rumah ini. Uangnya dari mana, Bu? Tanya Siti. Ibu Kartini merogoh stagen di pinggangnya. Dia mengeluarkan uang 100.000 merah, uang yang dia curi dari Siti kemarin. Dia melemparnya ke meja. Pakai ini. Beli daging terbaik. Dan Siti. Ya Bu? Di gudang belakang. Tolong carikan kotak obat Bapak. Ada jamu peluntur di sana. Campurkan ke bumbu gulainya nanti. Sedikit saja. Jangan sampai bau. Jantung Siti berdesir. Ibu Kartini memerintahkannya untuk meracun Rini,
Tanpa tahu bahwa Siti sudah tahu segalanya, Ibu Kartini ingin menjadikan Siti eksekutornya. Menjadikan Siti kambing hitam jika terjadi sesuatu. Licik sekali orang tua ini. Dia mau membunuh cucu palsunya, tapi tangan Siti yang harus kotor. Tapi Siti tidak bodoh. Dia mengambil uang itu. Kotak obat Bapak sudah hilang dimakan rayap. Bu, bohong Siti. Tapi Siti tahu bumbu yang lebih ampuh. Nanas muda dan ragi tape. Katanya kalau dimasak gulai, dagingnya jadi empuk sekali. Nanas muda dan ragi. Kombinasi maut untuk keguguran. Ibu Kartini mengangguk setuju. Pintar kamu. Lakukan. Jangan sampai Rini curiga. Bilang saja ini syukuran kecil-kecilan. Inggih, Bu. Siti berjalan ke dapur dengan perasaan campur aduk. Rencananya berhasil melampaui ekspektasi. Ibu mertua dan madunya kini akan saling bunuh. Dan Siti. Siti memegang pisau di antara mereka. Malam ini akan ada pesta gulai kambing. Pesta darah. Tapi Siti punya rencana lain. Dia tidak akan mencampur nanas muda itu ke gulai Rini. Tidak. Itu akan membahayakan Siti sendiri kalau Rini keguguran dan divisum. Siti akan membiarkan Rini memakan gulai kambing itu yang memang berbahaya buat hipertensi kehamilan. Tapi racun sesungguhnya yang akan dia sajikan adalah kebenaran. Siti akan membuat Bambang pulang tepat saat Rini dan Ibu Kartini sedang berperang. Siti mengambil pisau dapur, mengasah mata pisau itu srit. 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 Suaranya ngilu. Menyayat hati. Di kamar, Rini terbangun, merenggangkan badannya, tidak sadar bahwa vonis mati atas status nyonya rumahnya sudah diketok palu oleh mertuanya sendiri.